Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami lagi di lapangan melakukan proses descaling unit, yang mana unit ini terjadi high pressure yang sudah melebihi di angka 280 PSI. Jika terjadi high pressure, maka ampere secara otomatis akan naik. Terjadilah pemborosan energi dan proses pendinginan tidak maksimal. Kali ini kami melakukan proses descaling. Ini sedang berlangsung, yang mana proses descaling ini kami lakukan cukup memakan waktu. Kenapa? Unit ini cukup kotor. Dalam proses descaling ini yang harus kita perhatiin adalah campuran semikalnya. Kita sebagai teknisi kita harus bermain aman. Scalingnya di pH, proses scaling ini kita atur pH-nya di pH 3, jangan sampai terlalu asam. Proses descaling ini kerjanya cukup santai. Proses pertama kita harus sediakan pompa semikal ya. Kalau pompa biasa pastinya impellernya akan cepat rusak atau habis. Jadi kita gunakan magnet pump atau pompa yang impellernya berbahan plastik atau semikal atau stainless. Dalam proses ini kita lakukan ya, pekerjaan sederhana. Dari tangki masuk ke pompa, bisa pompa masuk ke sini dan keluar di atas. Ini dikarenakan prosesnya udah cukup lama, tadi udah berubah warna. Ini kelihatan itu hitam-hitam kotoran. Di samping itu kondensor ini sudah terasa hangat, bukan panas, hangat. Seandainya dalam proses ini udah hangat, berarti terjadi proses kimia oksidasi di dalam kondensor ini. Seandainya prosesnya tidak ada hawa panas, berarti secara bodohnya kita di dalam tidak terjadi oksidasi atau terjadinya reaksi kimia. Juga di busa, kalau ada busa berarti proses kimia terjadi. Dan untuk proses descaling ini disarankan juga kita melakukan proses service cooling tower. Ini cooling towernya sudah kami bersihkan tadi. Kenapa? Kondensor seandainya filler-fillernya kotor, maka pembuangan panas yang dibuang dari sel encup kondensor hasilnya tidak maksimal. Jadi kita servis kondensor, sel encup, cooling tower pun kita bersihkan. Ini setelah kami bersihkan tapi belum finish. Basinnya banyak kotoran itu. Nah, itu dari dalam. Belitnya mana? Nah, itu dia. Tuh, udah cukup bersih. Ini sisa kotoran yang kita semprot tadi. Kenapa? Dengan membersihkan
filler-fillernya, cooling tower, maka pembuangan panas akan lebih bagus. Dan juga yang perlu kita perhatikan adalah sprinkle ini. Sprinkle ini harus waktu pompa jalan, ini sprinkle ini harus berputar. Seandainya tidak berputar, maka diketahui pembuangan hasilnya tidak akan sempurna. Jadi berkelompok, dia harus berputar ya. Nah, jadi dia berputar begini. Nah, terus, oh ini kotoran. Di lubang sprinkle ini coba lihat nih banyak. Gitu. Jadi ini 45 derajat ke bawah nih. Jadi kalau dia airnya ke sini, dia ngedorong. Seolah dia mendorong. Kalau dia tidak lubangnya begitu, maka dipastikan sprinkle ini tidak berputar juga. Sekalipun dia enteng, dia harus posisinya miring. Air jatuh dari sini nabrak ini, maka ini akan bergerak. Kira-kira begitu untuk penjelasannya sprinkle ini pada cooling tower. Aslinya Hitachi dulu kompresornya kasar, kami ganti dengan kompresor resip dengan kapasitas yang sama 40 PK. Oke, demikian sepintas. Untuk kelanjutannya nanti mungkin kami melakukan pembersihan tubing. Ini alatnya, dibersihin lubang-lubangnya nantinya. Oke, ditunggu kelanjutannya. Nah, ini jadinya kondensor yang tadi di scaling. Nah, hijau udah. Ini udah rontok kotorannya, udah lunak. Sit, yang di itu sit. Tuh masuk nggak sikatnya sini sit? Kecilan sikatnya atau gimana? Coba. Oh. Pas ini mah. Di belakang jok ada itu sih, ada itunya reduksi sekalian. Dalam bersih sih ya, bersih ya. Ini perlu disikat, jangan diandalin kimia aja. Jadi kalau disikat hasilnya pasti akan lebih bersih. Ini barang udah tua. Bautnya udah pada keropok, udah dilas-las ini bautnya.
dalam ke dalam. Dibilas dikit dulu. Karena kan tinggalin pakainya nggak benar, jadi kita bilas dulu biar tidak kemakan tembaganya, ditinggalin. Oke, di sini kami hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Terima kasih. Semoga saja ada manfaatnya, terutama bagi pemula.